Peta politik menjelang Pilpres 2024 kian memanas. Manuver politik pun dilakukan dari masing-masing bakal capres. Sebut saja, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan itu membahas masa depan Koalisi Perubahan dan pencalonan dirinya sebagai bakal capres, sekaligus strategi pemenangan pemilu 2024. Mendengar juga bahwa Demokrat dan PKS ini sama ya, pandangannya bahwa kunci kita salah satu utamanya memang adalah dalam waktu yang tersedia ini kita segera mengejar, membangun tim yang solid, ya, membangun tim pemenangan, memastikan 3 mesin partai ini harus segera bekerja di seluruh pelosok karena kita tahu dibutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk bisa sosialisasi seluruh Indonesia. Ya, memang hingga kini Anies Baswedan belum menentukan siapa bakal calon wakil presiden. Anies pun menyebut pertemuan dengan SBY tak membahas soal cawapres, melainkan masa depan Koalisi Perubahan. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga, Pak? Calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Tadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi 3 partai ini. Sementara PDI Perjuangan menggelar konsolidasi pemenangan di Semarang, Jawa Tengah. Dalam orasinya, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memastikan akan mendobrak segala hal yang menghambat kemajuan negara. Ganjar memastikan siap berjuang untuk pemilu 2024 dan akan menyeruduk semua sekat yang menjadi penghambat kemajuan negara. Jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menambahkan mengenai bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menjaga dan menyayangi kadernya, terutama kepada Presiden Jokowi. Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarnoputri, selalu memberikan perhatian, menyayangi, dan menjaga kader-kader partai yang setia pada perjuangan partai. Apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Karenanya, jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Hingga kini peta politik cenderung tetap dari komposisi koalisi hingga elektabilitas bakal capres. Namun tidak menutup kemungkinan manuver para aktor politik pun tetap terbuka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang pendaftaran pemilu 2024 pada Oktober mendatang, peta politik kian memanas. Salah satunya adalah pertemuan tim 8 yang dilakukan oleh bakal calon Presiden Anies Baswedan ke Cikeas beberapa waktu lalu, hingga konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo yang dilakukan di Jawa Tengah. Lalu sebenarnya apa saja strategi yang telah disiapkan masing-masing koalisi? Mengingat sejumlah survei elektabilitas para bakal calon presiden bisa dibilang masih dinamis karena belum juga adanya deklarasi siapa yang kira-kira akan jadi pendamping bakal calon presiden sekali ini. Dan bagaimana sebenarnya kekuatan Susilo Bambang Yudhoyono juga Megawati Soekarnoputri untuk kedua bakal calon presiden ini? Kita akan bahas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring. Yang pertama ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi Bang Herzaki, salam sehat.
Kemudian juga ada politisi senior PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Pareira. Selamat pagi Bang Andre. Selamat pagi Valentina, selamat pagi Kang Ujang, Bung Selamat Hersaki. pagi. Dan kemudian ada juga pakar komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat pagi, terima kasih selalu membantu Sapa Indonesia Pagi di sini. Ya, Iya, langsung saja saya tanya ke Bang Herzaki deh. Mas Anies ini roadshow 3 hari berturut-turut, bahkan sampai Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY ini ikut andil. Nah, apa sih Mas bocorannya yang dibicarain itu apa, Mas Herzaki? Ya, sudah disampaikan sebenarnya sama Mas Anies Baswedan. Pertama yang didiskusikan, yang dibicarakan itu adalah mengenai masa depan koalisi. Ya, karena itu bertemu dengan Pak SP, Pak Surya Paloh, bukan hanya sebagai ketua umum setahu kami, tapi juga sebagai ketua dan pemuda dan pembina dari Nasdem ya di hari Kamis. Lalu di hari Jumatnya bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI ke-6. Nah, kalau di Demokrat ini kan dalam ADART yang tanda tangan, yang menentukan koalisi ini kan adalah Majelis Tinggi Partai. Koalisi calon presiden wakil presiden sesuai dengan ADART adalah Ketua Majelis Tinggi Partai. Lalu kemudian di hari Sabtunya gantian Mas Anies mengunjungi Ketua Mendisuro dari PKS, yaitu Ustadz Salim Segaf. Jadi tiga tokoh senior dari partai koalisi perubahan ini yang didatangi Mas Anies satu demi satu, ya tadi satu masa depan koalisi, kedua juga terkait dengan rencana dan strategi pemenangan. Jadi tidak lagi membahas mengenai masalah cawapres ya, sudah jauh melewati itu sebenarnya. Karena kalau misalnya kita saksikan juga kemarin, Mas AHY dan Mas Anies sama-sama datang ke acara wayangnya PKS ya, di DPP PKS, sudah disampaikan juga. Mas AHY kan menyampaikan, sudah mengetahui siapa cawapresnya Mas Anies, tapi yang berhak menyampaikan adalah Mas Anies. Dan untuk masalah waktu deklarasi juga, ya kita tunggu nanti. Yang mengumumkannya nanti ya Mas Anies ya, baca pres. Nah ini kira-kira seperti itu, karena kita kan mesti respon cepat nih. Ya, mesti respon cepat, bagaimanapun sudah tinggal 5 atau 6 minggu lagi ya ke pendaftaran. Koalisi perubahan sudah 1 tahun berkomunikasi, kemudian sudah 6 bulan kita deklarasi Mas Anies secara bersama-sama, dan tinggal 5-6 minggu ini. Jadi udah 2/3 perjalanan menuju ke 14 Februari. Nah di sepertiga perjalanan ini tentu kita harus semakin intens, semakin dekat dan lekat ya. Masyarakat dengan perubahan itu begitu banyak ya, kita ingin bagaimana suara-suara ini benar-benar bisa kita perjuangkan. Harapan-harapan rakyat ini bisa kita perjuangkan. Iya, Mas Herzaki tadi kan juga yang Hmm. disampaikan sama Pak Anies itu ya, bilang kalau memang rentetan pertemuan atau istilahnya roadshow selama 3 hari ini nggak ada bahas soal cawapres. Berarti ini menepis soal isu desakan dari masing-masing anggota partai koalisi berkaitan dengan kok cawapresnya nggak diumum-umumin sih. Berarti itu ya Bang ya? Oh, sudah lewat itu. Kalau isu itu sudah lewat. Berarti ini Karena bukan begini. menjawab isu desakan karena tidak diumumkannya cawapres dengan segera ya Mas ya? Ya, karena begini, kita kan ingin menang. Ya, 3 parpol ini ingin menang. Ya, kita berkoalisi, punya ide dan semangat serta gagasan yang sama, itu perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, lalu kita ketemu tokoh yang pastinya adalah Mas Anies Baswedan. Makanya 3 partai ini memberikan mandat kepada Mas Anies Baswedan. Nah, dalam perjalanannya kita juga terus mengevaluasi, mempelajari, mencermati gerak langkah teman-teman yang lain ini. Ya, kemudian kita juga mencermati bagaimana aspirasi dan harapan masyarakat. Masyarakat ini inginkan kepastian, gitu kan? Seperti apa nih berlayarnya bertiga ini kan begitu? Seperti apa sosok cawapres memang sempat dibahas. Lalu seperti apa komposisi kedepannya nih pemerintahan ini? Program-programnya seperti apa terutama? Karena bagaimanapun waktu 6 bulan ini kan waktu yang sangat singkat ya. Kalau misalnya Bang Anders kan dengan mudah menyampaikan ya kita lanjutkan, kan begitu? Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan tidak perlu ada perdebatan panjang karena sudah ada program sama 10 tahun terakhir ini yang masih sangat diingat oleh masyarakat ya. Sehingga dengan jelas, nah ini akan kita lanjutkan. Tapi kalau pada saat kami yang perubahan ini tentunya kan harus juga menyampaikan ke masyarakat. Mau ada perubahan yang mana nih gitu. Program-program Bapak Joko Widodo mana nih yang misalnya kita akan lanjutkan dan mana akan kita ubah dan kita perbaiki. Nah ini kan juga mesti diperjelas gitu kepada publik. Nah inilah yang kemudian bagi kami jangan sampai masyarakat itu salah tafsir. Seakan-akan mengubah total katanya, lalu bumi hangus. Itu enggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi yang ingin kita lakukan adalah apa yang menurut kita masih perlu diubah dan diperbaiki, yang bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah itulah yang akan kita lakukan gitu. Nah di dalam situ juga kita pertemuan bertiga ini, bagaimanapun kan kita ingin harapan-harapan masyarakat lagi bisa semakin teryakinkan. Nah, kita juga lihat situasi terkini nih.
survei Kompas misalnya kan kemarin ya meletakkan Mas Anies di posisi ketiga. Tentu ini kita cermati betul, kita pelajari betul ya. Apa nih evaluasi yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih optimal ya menjawab harapan masyarakat akan hadirnya perubahan ke depan. Iya. Gitu, Mbak. Ini juga berarti yang menjadi bahasan adalah strategi pemenangan. Ada bekal yang dibawa dari Mas Anies, dari Pak SBY gitu ya. Nah ini gimana? Saya juga mau tanya ke Bang Andreas. Bang Andreas, di kubu Koalisi Perubahan, ini kemarin di hari Jumat di waktu yang sama, itu Pak Anies ketemu Pak SBY. Kemudian di hari yang Jumat juga ada acara apel siaga di Jawa Tengah gitu. Nah ini gimana nih? Ada juga yang disampaikan dari Bu Mega rupanya ini dalam strategi pemenangan jelang Pilpres nanti. Ya, kalau acara itu hari Jumat, itu karena hari Jumat itu pasti banyak orang yang berkegiatan, ya, termasuk di sini ya Mas Anies juga Mas Ganjar dengan PDI Perjuangan di Jawa Tengah tentunya. Tapi betul tadi apa yang disampaikan oleh Bung Hersaki juga bahwa ya hari-hari ini memang adalah hari-hari konsolidasi, terutama di dalam partai dan partai-partai yang berkelompok untuk melakukan kerjasama, juga tentunya mempersiapkan platform politik yang akan menjadi bahan kampanye, bahan yang akan disampaikan oleh Presiden pada masa-masa yang akan datang, ya terutama di dalam masa-masa kampanye nanti gitu. Nah sehingga dengan demikian ya kita tidak hanya misalnya di PDI Perjuangan, meskipun katakanlah bahwa PDI Perjuangan dengan Mas Ganjar melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, tapi lebih penting dari itu adalah apa konsep-konsep dasar yang menjadi platform politik yang perlu disampaikan kepada publik, bahwa yang dimaksudkan dengan melanjutkan itu apa poin-poinnya. Saya kira disitulah hal-hal hari-hari ini yang perlu dipersiapkan. Kenapa? Karena bagaimanapun masyarakat perlu tahu, gitu. Masyarakat perlu tahu, dan sehingga kemudian juga politik ke depan yang berkaitan dengan kontestasi Pilpres ini tidak hanya sekedar diwarnai oleh gimmick politik yang kemudian ya bisa jadi mendistorsi berbagai informasi yang dimunculkan ke publik. Karena gejala ini kita lihat sudah mulai terjadi, sehingga kemudian ini juga tentu bukan hal yang baik untuk pendidikan politik untuk masyarakat. Karena kita berharap juga dari kontestasi Pilpres ini masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dengan memahami pilihan-pilihan yang mereka lakukan. Dan kami yakin tentu ya Mas Ganjar di sini punya kesiapan, juga Mas Ganjar punya keyakinan dan punya program-program kerja yang dimaksudkan dengan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dengan poin-poin apa yang akan disampaikan pada publik. Iya, Bang Andreas, ini kan memang kalau melihat daripada proses pendaftaran capres-cawapres yang bentar lagi nih, tinggal 1,5 bulan ini, dari pilihan nama yang kemudian juga katanya keputusan bakal ada di tangan Bu Mega, ini seperti apa, Bang Andreas? Karena kan kalau melihat beberapa survei yang terjadi, ini angka dari survei masing-masing yang dimiliki oleh bakal calon presiden ini masih kompetitif gitu. Nah ini gimana nih? Karena bisa dibilang bahwa calon wakil presiden ini adalah penentu kemenangan. Ya, calon wakil presiden ketika diputuskan secara tepat tentu akan menjadi kalau saya melihat ini bisa menjadi game changer. Bisa, artinya bisa ya, bisa tidak gitu. Tergantung bagaimana figur yang diputuskan tersebut gitu. Tentu di situ salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah elektabilitas, meskipun bukan satu-satunya tentunya. Karena partai di sini tentu kontestan dalam hal ini Mas Ganjar, dia di belakangnya tentu PDI Perjuangan dan partai-partai P3, teman-teman Hanura, Perindo yang mendukung PDI Perjuangan, mendukung Mas Ganjar. Tentu kita akan secara bersama memberikan masukan-masukan tentunya. Dalam hal ini bagaimana efektivitas daripada calon wakil presiden yang akan mendampingi
itu menjadi elektoral untuk kepentingan kontestasi. Dan di situ tentu ya faktor elektabilitas tentu menjadi perhatian, tapi kita tahu bahwa elektabilitas itu sangat dinamis di dalam perjalanan waktu nanti. Tetapi ada faktor-faktor konstan lain yang juga harus menjadi pertimbangan, sehingga dengan demikian dinamika itu bisa menjadi sesuatu yang ke depan secara elektoral bisa lebih diukur untuk menjadi ya kita tidak memastikan, tapi ukuran untuk kemenangan nanti gitu. Ya, saya juga mau menanyakan kepada Kang Ujang. Kang Ujang melihat sejumlah pertemuan-pertemuan yang terjadi 3 hari ke belakang atau ya 4 hari 5 hari ke belakang inilah antara dua kubu yang sangat terlihat ini adalah PDIP dan juga dari Koalisi Perubahan. Nah, apa yang Kang Ujang lihat di sini? Apakah memang sudah terlihat semakin panas antar dari konstelasi di dua kubu ini, Kang Ujang? Ya, menarik ya Mbak Valentina. Bagaimana misalkan beberapa waktu yang lalu PDIP memunculkan nama AHY dulu ya sebagai calon wakil presiden ketika itu. Mbak Puan menarik-narik. Dan terakhir sebelum pertemuan Pak Anies dengan petinggi 3 partai Koalisi Perubahan ya, Pak Surya Paloh, Pak SBY dan Pak Ustadz Salim Segaf Al-Jufri, itu PDIP katakanlah membuat wacana. Wacananya yaitu adalah bagaimana memasangkan Anies dengan, mohon maaf ya, Ganjar dengan Pak Anies. Nah, itu yang membuat ada tarikan-tarikan, ada respon-respon cepat dari Koalisi Perubahan. Dan direspon pula oleh Pak Anies dan tim 8 ya, yang tadi bertemu dengan para tokoh, para petinggi ketiga partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, saya melihat bagaimana formulanya adalah mensolidkan kembali. Karena kelihatannya tadi sudah mulai digoyang-goyang di detik akhir ya. Karena ini bagian daripada bagaimana respon yang cepat dari Koalisi Perubahan untuk membentengi gitu ya, membentengi Koalisi Perubahan agar tadi tidak ada dalam permainan wilayah orang lain. Ya tentu di politik ya, garisnya harus garis lurus, garis loyalitas, garis kesetaraan, garis persatuan. Karena bagaimanapun kalau ingin menang tadi yang dikatakan oleh Bang Herzaki, maka ya harus solid dulu, harus kompak dulu, harus bersatu dulu. Karena tidak ada kemenangan yang dilahirkan dari, mohon maaf, dari perpecahan, dari ketidakkompakan. Di mana-mana apapun koalisinya, apapun formulanya, apapun strateginya, ketika solid, ketika kompak, maka itu sudah menjadi bagian daripada setengah kemenangan. Oleh karena itu saya melihat dan mengamati ya dinamika hari ini sangat kencang ya, sangat cepat. Maka tadi dibutuhkan rasionalitas politik, dibutuhkan realitas politik untuk bisa tadi ya merespon isu-isu di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun dalam politik Mbak Valentina ya, isu yang datang, isu yang hadir gitu ya, isu yang mengemuka atau isu yang muncul, kalau itu tidak direspon dengan cepat, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies, misalkan bertemu dengan Pak Surya Paloh, Pak SBY dan Pak Salim Segaf Al-Jufri, itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Karena tadi ingin memperteguh, memperkokoh sebuah koalisi yang sudah dijalin 1 tahun terakhir, jangan sampai goyang. Berarti Kang Ujang melihat ada ini ya, ada godaan-godaan yang bisa istilahnya memperuntuh gitu untuk ketergabungan di antar anggota partai koalisi. Kalau saya sih melihatnya besar atau kecil ada ya. Bagaimana misalkan pasca PAN dan Golkar masuk Prabowo, lalu misalkan mohon maaf PDIP mengkritik keras ya Pak Jokowi gitu, mengkritik keras juga Pak Prabowo. Itu kan menjadi sebuah indikasi dan sinyal-sinyal. Nah, pasca itu pula memunculkan wacana ya untuk memasangkan Pak Ganjar dengan Pak Anies. Itu kan muncul respon-respon itu, dan tentu ini bukan menjadi sebuah gimmick ya. Saya melihatnya ini bagian daripada strategi-strategi yang dilakukan oleh koalisi-koalisi yang lain untuk bisa tadi ya menggoyang-goyang, menarik-narik terkait dengan koalisi perubahan itu. Dan saya melihat dinamika politik yang wajar karena semakin mendekati hari pendaftaran, maka semakin kencang pula isu yang dilempar, termasuk akan kencang pula serangan-serangan yang
menerpa kepada semua kandidat, termasuk pada semua koalisi partai yang ada begitu. Iya, Mas Herzaki, boleh tanggapan sedikit terkait dengan analisisnya dari Kang Ujang. Ini benar nggak sih, apa emang pertemuan kemarin itu untuk menyolidkan dari koalisi perubahan sendiri? Ya itu salah satunya, karena bagaimanapun kan kita tahu ada muncul lalu wacana katanya Ganjar Anies. Lalu kemudian ada elemen masyarakat yang meresponnya dengan Sandi AHY. Nah ini kan kita juga harus menjelaskan kepada publik itu. Ya kan Mas Anies juga harus menjelaskan kan kepada para 3 pimpinan parpol ini ya. Sama-sama kita ambil langkah-langkah bahwa makin mendekati sudah 5 sampai 6 minggu menuju ke pendaftaran. Kita ini kan bergabung dan membentuk koalisi perubahan karena banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang ingin perubahan. Ya kan? Nah kita nggak mau nih ada upaya-upaya sehingga terjadi karena ketidakpastian ini, lalu ada demoralisasi ya, dan juga migrasi pendukung masyarakat pendukung perubahan ini malah ke tempat-tempat lain gitu. Karena ada isu-isu seperti ini, wah kok Ganjar Anies saya nggak mau nih, nggak jadilah dukung Anies, saya kan nggak mau juga gitu. Wah ini kalau Sandi AHY, waduh ini Anies nggak jadi berlayar dong kalau gitu. Nah ya kita kan tidak ingin ada moralisasi, ada migrasi pendukung, apalagi ketidakpastian. Nah karena itulah pertemuan-pertemuan terus kita lakukan, termasuk diantaranya 3 pertemuan ini untuk mengintenskan, juga memberikan pesan yang kuat kepada publik. 3 partai ini sama-sama solid dukung Mas Anies Baswedan sebagai capres, bukan cawapres. Sebagai capres, lalu yang kedua ini yang ditemu ini kan yang semua yang kalau sesuai ADART masing-masing partai ini yang menentukan dan memimpin rapat gitu, utama gitu kan dalam untuk siapa capres, cawapres dan juga ke koalisi mana akan berlabuh atau membentuk koalisi dengan siapa. Kan begitu. Nah ini memberi pesan yang sama, juga 3 partai ini setara dan sejajar dan semua solid. Nah inilah yang pesan yang ingin disampaikan ya kepada publik gitu, karena bagaimanapun situasi ketidakpastian ini kan semakin mendekati pendaftaran ya. Tadi lagi-lagi kita akan memberikan kepastian kepada publik. Nah ini kita akan memberikan jawaban kepada publik, diantaranya melalui pertemuan ini dan juga akan ada langkah-langkah ke depannya sehingga publik yang pro perubahan tadi, oh iya ini berarti Mas Anies berlayar. 3 partai ini solid dan kita siap berjuang bersama-sama untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siap bertarunglah dengan jagoannya Bang Andreas ini kan Bang Andreas sudah sangat siap dan kuat ini kan, Mas Ganjar dan teman-teman PDIP. Nah kita mau nih teman-teman PDIP punya lawan tanding yang sejajar ya Bang, yang berimbang gitu. Jadi masyarakat juga punya opsi-opsi. Nah, inilah putra-putri terbaik yang akan bertarung menjadi calon pemimpin nasional ke depannya. Nah, ini kan sungguh indah nanti pertarungannya karena tokoh-tokoh terbaik yang akan bertarung. Iya, yang juga jadi pertanyaan ini juga bagaimana kemudian strategi pemenangan dari PDIP, apalagi kemarin dalam sambutannya Mbak Puan gitu ya. Ini bilang kalau ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah dari soliditas PDIP sendiri. Nah, sementara Bang Andre dengan PDIP sudah siap bertarungkah dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Herzaki? Nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pula sejumlah narasumber yang tergabung secara daring. Ada dari Demokrat, ada Kepala Badan Komunikasi Strategis, ada Herzaki Mahendra Putra, kemudian juga ada politisi senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, dan pakar komunikasi politik Ujang Komarudin. Sekarang saya juga mau tanya kepada Bang Andreas. Bang Andreas, ini kan pertemuan-pertemuan tentu ini adalah untuk membangun soliditas, menguatkan suara akar rumput, yang juga kemudian ini diharapkan sebagai strategi pemenangan. Salah satu dari proses strategi pemenangan jelang Pilpres 2024 nanti. Bang Andreas, ini kan kemarin juga kita yang tentu disoroti adalah kalimat sambutan dari Mbak Puan yang bilang ada upaya-upaya, ada sejumlah pihak yang berusaha untuk memecah belah suara PDIP. Nah ini gimana nih kalau dikaitkan dengan soliditas partai kekinian, apalagi tadi Mas Herzaki bilang dengan lantangnya udah siap nih, lawan-lawannya udah pasti bagus yang akan dibawa PDIP. Gimana nih Bang Andreas? Ya betul, ya PDI Perjuangan kan pasti sudah bisa mencalonkan, juga proses artinya mengusung Mas Ganjar itu sudah juga dideklarasikan. Tapi dinamika ini kan kita semua juga tahu gitu. Bahkan Mbak Puan kan secara gamblang menyampaikan bahwa ada upaya-upaya untuk
mempertentangkan antara Ibu Ketua Umum, antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi, yang juga muncul di publik gitu. Sehingga ya ini bagian dari proses konsolidasi partai, karena kan kita ya semua juga tahu bagaimana semua itu adalah kader PDI Perjuangan yang di dalam proses konsolidasi ini adalah upaya untuk ya membangun soliditas untuk bersama mendukung calon presiden Ganjar Pranowo. Dan pemilihan tempat di Jawa Tengah pun tentu mempunyai arti strategis yang penting tentunya. Pertama, ini adalah salah satu basis utama PDI Perjuangan dengan jumlah pemilih yang besar, tapi juga bahwa ya bagaimana kita tahu dinamika yang terjadi, ya tadi yang seperti Mbak Puan sampaikan secara gamblang bahwa ya salah satunya adalah upaya untuk mempertentangkan antara Ibu Ketua Umum dan Pak Jokowi. Sehingga soliditas inilah merupakan salah satu basis utama di dalam ya upaya untuk membangun kontestasi yang kuat di dalam hal ini kontestan Mas Ganjar untuk ya memenangkan Pilpres nanti gitu. Nah, saya kira ya hal tersebut dihadapi oleh ya kontestan yang lain juga gitu. Karena bagaimanapun ketika kita maju di dalam kontestasi Pilpres itu ya basis utama partai, kemudian bagaimana membangun soliditas kerjasama di antara para partai, ya, itu adalah hal yang penting. Dan kemudian bagaimana merangkul berbagai elemen kelompok masyarakat, saya kira semua juga sudah paham soal itu gitu. Tinggal bagaimana efektivitas di dalam membangun soliditas itu, bagaimana efektivitas di dalam membangun merangkul elemen-elemen masyarakat, sehingga dia kemudian menjadi akumulasi elektoral yang kuat gitu. Berarti Bang Andreas ini sekaligus penegasan juga ya bahwa hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi masih solid untuk dukung Pak Ganjar dalam kontestasi Pilpres. Ya, iya pasti, artinya di situ kan penegasan itu penting untuk kemudian ya diketahui oleh semua gitu, artinya baik itu warga PDI Perjuangan juga masyarakat pada umumnya, bahwa bersama Ibu Megawati, Pak Jokowi dan seluruh kader PDI Perjuangan kami mendukung Mas Ganjar gitu, dan kami yakin dengan soliditas partai itu akan memperkuat dan memenangkan Mas Ganjar di dalam proses kontestasi ini gitu. Ya, oke. Yang saya tanyakan kepada Kang Ujang selanjutnya, Kang Ujang, kemarin kalau politik itu momentum adalah suatu hal yang penting, bicara tentang pertemuan kepada apa ya istilahnya gurunya masing-masing di masing-masing koalisi. Ya, kalau kemarin konsolidasi kekuatan dari PDIP dilakukan di Jawa Tengah itu kan juga ada pasti pidato dari Bu Mega meskipun dilakukan secara virtual, kemudian juga Pak Anies, ini kemudian kemarin bertemu Pak SBY gitu, ini waktunya barengan. Nah, kalau dari komunikasi politik yang Kang Ujang lihat di sini, pertemuan kedua ini mau saling menutupi agar tidak ada kekuatan yang menonjol dari salah satu sisi atau gimana, Kang Ujang? Ya, saya melihat begini, Mbak Valentina. Ya, kalau kan begini, isu ya dibalas dengan isu, gitu ya. Agenda dibalas dengan agenda, gitu ya. Kegiatan dibalas dengan kegiatan. Ya, dalam skema yang positif menurut saya, gitu kan. Jangan sampai begini, dari satu pihak koalisi itu punya banyak keunggulan, gitu ya, kelebihan, gitu ya, bisa berinteraksi di tengah-tengah publik, gitu ya. Tapi di saat yang lain, misalkan koalisi yang lain atau tokoh yang lain diam saja, tidak bergerak, itu bisa kalah 1-0 gitu. Oleh karena itu ya hal yang positif saja, yang bagus saja ketika PDIP mengadakan acara gitu ya di Semarang, lalu Anies bertemu dengan Pak SBY, ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sejatinya ya bahwa pertarungan itu sedang dimulai dan mereka ingin mengatakan bahwa kekuatannya seimbang gitu, kekuatannya sama. Walaupun memang misalkan Pak Andreas ya, Bang Andreas itu partainya partai penguasa, gitu, partai pemenang. Di saat yang sama juga misalkan Demokrat sebagai partai oposisi, tetapi langkah saat ini adalah langkah 0-0 ya, artinya tidak ada incumbent, tidak ada kekuatan yang dominan dalam konteks capres itu. Semua masih punya potensi untuk menang. Apalagi misalkan tadi elektabilitas dari capres itu belum ada yang menyentuh level 50% bahkan 60%. Artinya ya semuanya masih adu kekuatan, masih intip kekuatan, intip strategi untuk tadi saling
melihat kelemahan dan kekurangan dari lawan politik untuk bisa dikalahkan dalam konteks pemilu. Dan dalam demokrasi hal yang biasa, kompetisi gitu ya, saling bersaing, yang penting sehat itu hal yang positif. Misalkan PDIP-nya ada di Semarang, lalu Pak Anies ketemu Pak SBY gitu ya, ya itu hal yang positif dan bagus-bagus saja dalam konteks komunikasi politik, menandakan bahwa tadi Bang Herzaki dan Bang Andreas ya bahwa semuanya harus dilakukan dengan kompetisi yang sehat lah. Kita akan melihat bahwa figur-figur yang hari ini lahir sebagai capres baik Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies adalah putra-putra terbaik yang tentu harus kita lihat nanti programnya apa, visi misinya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini. Karena bangsa ini tidak hanya bisa dilihat gitu, dinilai dari hanya sekedar kampanye, tapi harus dilihat juga ide dan gagasannya apa. Oke, Bang Zaki menanggapi kapan nih berarti cawapresnya kemudian akan diumumkan? Deadlocknya gimana nih? Kita udah nunggu loh lama banget. Dulu bilangnya mengerucut udah mengerucut ke 5 calon, kemudian mengerucut lagi ke nama-nama perempuan, kemudian katanya udah ada 1. Nah ini kapan kemudian deadlocknya, apa lagi yang ditunggu? Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran sekarang Mas Herzaki. Oke, ya mohon maaf. Ya, jadi kalau dari kami jelaskan, kita tadi sudah melalui Halo Mas Herzaki, suaranya sempat terputus. Berbagai proses gitu. Kami juga turun terus ke masalah cawapres dan masalah deklarasi ini. Kita juga sudah mendapatkan masukan dari masyarakat ya. Banyak sekali tokoh masyarakat juga menemui kita. Ya. Baik saat kita kunjungan ke daerah, dia datang ke Jakarta untuk bertemu gitu. Nah, itu semua sama menyampaikan bahwa perlu adanya kepastian segera. Kelihatannya ini ada gangguan komunikasi. Ya, mengenai ansur pendukung perubahan ini ke kelompok-kelompok lain gitu, ya kan? Sehingga, halo? Ya, halo. Boleh dilanjutkan, Mas Herzaki. Halo, ya. Ya. Aduh. Baik, kelihatannya ada gangguan komunikasi. Nanti kami perbaiki. Halo? Tadi juga ada komunikasi juga Mas Herzaki sedang ada di perjalanan, mungkin ada sinyalnya terganggu. Bang Andreas, jadi ini gimana nih? Kalau tadi saya juga tanya kapan deadlock untuk pengumuman cawapres. Nah ini gimana? Dari PDIP juga kapan ini kira-kira? Kalau di PDI Perjuangan berkaitan dengan calon wakil presiden, ya tidak ada deadlock sebenarnya. Yang ada adalah ini adalah proses proses untuk melihat dan mendengar respon dari publik untuk siapa yang paling tepat untuk mendampingi Mas Anies, Mas Ganjar dalam hal ini. Ya dari berbagai macam opsi-opsi yang berbagai figur dari opsi-opsi yang ada gitu, sehingga tentu di sini perlu waktu dan waktunya masih cukup gitu, cukup dalam arti ya sampai dengan ya pendaftaran mungkin saja gitu, bahwa itu kemudian baru diumumkan, dan setelah itu kan juga masih ada waktu untuk ya sampai dengan tanggal 14 Februari. Nah sehingga soal ya calon wakil presiden ini is a matter of time lah gitu. Jadi ini soal waktu, soal momentum yang paling tepat untuk diumumkan, disampaikan, dan pasti publik akan mengetahui itu gitu. Dan itu yang saya sampaikan tadi bahwa karena penting calon wakil presiden ini, kita harapkan ini bisa menjadi faktor yang kemudian menjadi pengubah di dalam peta kontestasi ini gitu, dan itu bisa membuat akselerasi elektoral yang akan membantu proses kontestasi untuk memenangkan Pilpres nanti. Katakanlah pendaftaran bakal calon presiden dan bacawa presnya ke KPU nanti kan dimulai tanggal 19 Oktober. PDIP ini akan menjadi yang pertama lagi seperti kemarin pendaftaran calon legislatif ke KPU, atau nanti mempersilahkan ke Koalisi Perubahan dulu? Bang Andreas, kira-kira gimana timingnya?
soal pendaftaran itu kan teknis kan. Kalau sudah ada keputusan dan biasanya kalau antar kontestasi itu kan nanti waktunya siapa yang memberitahu ke KPU dan diberikan agenda kapan mendaftarkan. Tapi yang penting itu adalah mengumumkan dan kemudian menyampaikan ke publik kapan sehingga itu diketahui oleh publik, dan saya kira publik pun menantikan itu gitu. Iya, tapi itu kembali pada apa yang saya katakan tadi bahwa soal momentum itu penting dan masih ada cukup waktu, dan di situ bagaimana proses yang ada sekarang adalah bagaimana melihat perkembangan dinamika yang ada, mendengar respon publik tentang figur yang paling tepat, paling pas, yang bisa kemudian menjadi figur yang bisa bekerja sama, tapi juga sekaligus bisa menjadi pendongkrak elektoral dari kontestasi yang ada. Kontestan kami yaitu Mas Ganjar di sini. Baik, kami sambung lagi kepada Mas Herzaki yang sudah bergabung secara telepon gitu ya. Mas Herzaki, melanjutkan yang tadi, peluang keterpilihan Mas AHY berarti udah seyakin apa? Sudah berapa persen? 100% yakin akan digandeng Mas Anies? Ya, gini, kalau sesuai yang disampaikan oleh jubirnya Capres ya, juga anggota tim 8 dari Capres, Pak Sudirman Said, nama Cawapres itu sudah diputuskan. Dan sudah disampaikan ke masing-masing pimpinan partai. Nah, jadi kalau dari kami, untuk menghindari spekulasi publik yang merugikan Pak Anies ya, seperti yang disampaikan dan tergambar dari hasil-hasil survei dan sejalan dengan aspirasi publik perubahan ya kan, karena banyak nih elemen-elemen tokoh masyarakat yang minta dan mengingatkan kita untuk segera deklarasi pasangan, karena pendaftaran capres-capres tinggal 5-6 minggu lagi. Ya kami juga berharap ini agar pengumuman pasangan dapat dilakukan segera dan tidak di last minute. Karena tadi kita tidak lagi berbicara mengenai nama kok. Nama ini sudah ada. Ya, yang kami tahu nama sudah ada. Tapi apa kemudian yang ditunggu Bang Herzaki kalau namanya udah ada? Ya itulah, mencari momentum baik. Mencari momentum baik ya. Misalnya dikira kita last minute mendadak atau kita ngundang konvers, Kompas misalnya, kan begitu. Ya. Jadi kita lihat, tunggulah. Kita harapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini ya, tapi semua kan yang bisa menentukan dan menyampaikan nanti tentunya Mas Anies Baswedan ya, dan teman-teman tim 8 sedang menggodok betul bagaimana waktu dan momentum yang pas untuk ini gitu. Kan masih terus juga kita melihat situasi, ya, tapi memang desakan ini makin banyak dari elemen-elemen dan tokoh masyarakat perubahan yang ingin segera dideklarasikan karena agar ada kepastian. Nah, kita nggak mau nih masalah migrasi, demoralisasi ini kita lagi menghindari betul lah gitu. Kan ada upaya nih, ya kan, pasang sana, pasang sini, seakan-akan Mas Anies ini tidak akan berlayar, atau seakan-akan Mas Anies ini tidak akan menjadi nomor 1, tidak akan menjadi capres, tetapi menjadi kedua, kan begitu. Oke, Mas Herzaki, singkat saja. Ini berarti untuk pemegang hak veto yang berhak mengumumkan cawapres ini benar-benar Mas Anies ya. Jadi kemarin ketika datang ke masing-masing elit partai atau anggota koalisi perubahan itu bukan lobby-lobby politik lagi, setuju atau enggaknya siapa yang nanti akan dibawa Mas Anies ya? Ya, kalau Demokrat jelas. Ya, kita komitmen dengan piagam perubahan. Poin kedua, baca pres yang menentukan siapa cawapres. Poin ketiga, 5 kriteria cawapres. Poin keempat, dalam waktu tidak terlalu lama setelah piagam ditandatangani 14 Februari 2023 akan dilakukan deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kami pegangannya itu saja. Ya, jadi Demokrat sikapnya tegas dan jelas. Tinggal kita tunggu nih waktu dan momentum baik. Tahu kami sedang dipersiapkan karena bagaimanapun pendaftaran baca pres dan cawapres ini kan tinggal 5-6 minggu lagi. Ya. Kita ingin menjawab segera kepastian ya, dan juga keinginan dan desakan daripada masyarakat dan tokoh masyarakat yang pro perubahan. Ya, siap. Gitu. Baik, saya juga terakhir tanya ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini tentu yang terakhir adalah menakar kekuatan politik dari masing-masing koalisi. Utamanya adalah seberapa jauh para kingmaker ini akan terlibat langsung dalam kontestasi nanti. Katakanlah kalau PDIP ini ada Bu Megawati. Kemudian meskipun bukan ketua umum, tapi Pak Jokowi ini disinyalir ini sangat berpengaruh terhadap kontestasi Pilpres nanti. Dan tadi dalam koalisi perubahan ini juga ada figur dari Pak SBY dan juga Pak Surya Paloh. Ini seberapa jauh peran dari para kingmaker ini untuk ya dalam kontestasi Pilpres nanti? Ya, sangat menarik ya, orang-orang kuat ya, orang hebat, tokoh-tokoh kuat, tokoh hebat gitu ya,
di Republik ini seperti Ibu Megawati, Pak SBY termasuk Pak Jokowi ingin punya tadi ya peran maksimal dalam konteks untuk bisa menentukan kemenangan koalisi yang dibangunnya. Gitu. Jadi saya melihatnya kalau soal seberapa besar gitu ya, saya rasa akan gaspol, akan mati-matian itu, karena ini kan persoalan harga diri dan beliau-beliau sangat paham betul gitu ya, akan memaksimalkan potensi dan sumber daya koalisi yang ada gitu ya. Di saat yang sama akan menambah bolong-bolong atau kekurangan-kekurangan koalisi maupun pasangan capres dan cawapresnya. Kalau soal strategi pasti beliau-beliau sudah jauh lah dan pasti akan menjadi sebuah rahasia. Tetapi dalam konteks itu Pak SBY sebagai tokoh yang 2 periode ya menjadi presiden tentu paham betul konstruksi pertarungan di pemilu. Lalu Bu Megawati juga sama lama menjadi ketua umum partai dan lama menjadi mentor para guru-guru politik ya di PDIP ya. Itu juga menjadi sebuah kekuatan tersendiri karena tokoh yang kuat ya di PDIP. Ya Pak Jokowi tentu kuatnya karena beliau ada sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia. Kenapa? Punya semua sumber daya kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Semua melekat gitu. Misalkan ada institusi negara di situ di tangan Pak Jokowi, institusi birokrasi, ya, institusi penegak hukum gitu ada. Maka menjadi kuat. Oleh karena itu saya melihat menarik apa yang akan taktik ya atau juru ramu dari ketiga tokoh tersebut ya, untuk bisa memenangkan katakanlah koalisi yang didukungnya masing-masing. Oleh karena itu nanti soal siapa yang unggul, siapa yang menang kita lihat karena perjalanannya masih agak sedikit lama sampai tanggal 14 Februari ya, tentu dalam perjalanan ke depan kita akan melihat ya ketiga tokoh tersebut dalam meramu koalisinya. Saya melihat perannya akan besar, akan gaspol mereka mengatur ritme koalisi ya untuk bisa unggul atau untuk bisa menang. Oleh karena itu saya punya catatan ya, tentu kita tunggu ya, beliau-beliau orang-orang hebat, tentu kita tunggu taktik dan strateginya untuk memenangkan koalisi yang didukungnya oleh masing-masing. Iya, hingga saat ini peta politik cenderung tetap dari komposisi koalisi masing-masing, tapi yang kita nantikan dan juga tidak menutup kemungkinan ya, bahwa manuver aktor politik tetap terbuka. Saya dan Kang Ujang menantikan kapan kira-kira undangan ataupun pengumuman deklarasi Capres-Cawapres, baik itu dari Koalisi Perubahan, dari PDIP, dan juga P3 tentunya yang bergabung dalam satu koalisi, dan juga pasti nanti kita juga akan menanti dari Koalisi Indonesia Raya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung dalam Sapa Indonesia pagi kali ini. Tadi ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Terima kasih, dan kemudian juga ada politisi senior PDIP Andreas Hugo Pareira dan juga pakar komunikasi politik Kang Ujang Kamarudin. Nanti kami tunggu di studio ya untuk kita rame-rame diskusi di sini. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Anda Bapak-bapak. Sama-sama Mbak Valentina, Bang Herzaki, Bang Andreas.